maka jangan engkau tegur akan mereka itu yang demikian itu membawa kepada perkelahian, daripada nanti ribut. Biarlah ngalah, biarlah dia yang hebat, biarlah dia yang menang. Melainkan jika jadi sebab yang demikian itu berbuat maksiat, maka engkau sebutkan yang sebenarnya. Tapi kalau di dalam hal perbuatan maksiat, ini kita sebagai seorang sahabat harus kita ungkap, harus kita sebutkan yang sebenar-benarnya. Tetapi masih ada juga lagi. Inilah di dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar, walaupun sekalipun kita nampak kesalahan, nampak kezoliman di depan mata kita, tetapi dengan perkataan yang lemah lembut. Ini kata kuncinya nih, tetap dengan lemah lembut. Jangan dengan kasar. Dan setengah daripadanya itu, apabila engkau lihat daripada mereka itu, sahabat-sahabat kita itu kemuliaan dan kebajikan, maka mengucapkan engkau syukur akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma nengok sahabat kita itu dia berjalan pada jalan yang dibenarkan oleh syarak, yang betul dipuji oleh syarak, maka kita pun bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya sahabat kita itu salah, kita cuma sebatas mengingatkan dengan perkataan yang lemah lembut, kadang-kadang dengan bahasa sindiran, dengan bahasa kias, tidak boleh dengan kekasaran. Dan apabila engkau lihat daripada mereka itu kejahatan atau berbuat kejahatan akan dikau, maka engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang payah ini. Kalau kita ini serta merta ingin menegahnya, ingin menghalanginya, ingin membenarkannya. Dan engkau pintakan kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada yang demikian itu. Ini yang sering kita ungkapkan ketika kita melihat suatu kejanggalan, suatu ketidakbenaran, baik pada keluarga kita, kemudian lingkungan kita, atau orang-orang yang ada sekeliling kita. Yang paling penting itu adalah pertama kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah orang ini ya Allah, karena dia telah melakukan ini. Dan yang kedua, jangan lupa jauhkan, minta dijauhkan kita melakukan hal yang seperti itu. Ucapannya adalah na'udzubillah min zalik. Ini kita kadang-kadang lupa ketika melihat orang yang bermaksiat, kita caci maki dia, dan kita tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat-cepat. Kalau ada masalah, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syarak, langsung beda, baik secara lafaz ataupun dengan hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Langsung kita ucapkan di dalam diri kita. Kenapa kita harus lakukan ini? Kalau Allah menjadikan kita seperti itu, kita pun tidak ada daya dan tidak ada upaya. Bisa Allah memindahkan masalah yang dilakukan orang itu kepada kita. Ini kelembutan dan keindahan daripada ajaran Islam ini. Kita tidak boleh menghakimi orang lain, dan kita justru mendoakan dia dan mohon perlindungan agar tidak melakukan perbuatan seperti dia. Dan jangan engkau tempelan apa? Tempeleng. Ini masih ada kaitannya dengan ketika kejahatan yang kita saksikan daripada sahabat kita itu. Kita harus serahkan kepada Allah. Kemudian kita berlindung kepada Allah. Dan jangan engkau tampalan. Dan jangan engkau
timpalan, tumpulan, tampilan akan mereka itu hurufnya sama dan ta, mim, fa, lam, nun. Iya. Hah? Tampilan. Jadi kalau kalimat yang ini kita gabungkan dengan keterangan yang sebelumnya, ketika kita melihat kejahatan pada sahabat kita itu, kita adukan pada, serahkan pada Allah, dan engkau pintakan pada Allah supaya dijauhkan daripada yang demikian itu. Dan jangan engkau tampilan akan mereka itu, jangan dibongkar-bongkar, jangan diungkap-ungkap akan mereka itu. Jangan engkau kata bagi mereka itu, jangan kita ngomong pada sahabat mereka, kepada sahabat kita itu, mengapa engkau tiada mengetahui akan martabatku? Kau ini tidak tahu aku ini siapa? Wah, aku si Fulan, anak yang alim, lagi fadil, yang utama. Jangan kita mengatakan kau ini ayo, macam mana lah, kau masa tak ada mandang aku? Wah, aku ini orang alim, si anu bin anu, orang yang utama, orang yang dihormati, orang yang terpandang. Ngapa tidak boleh ngomong seperti itu? Karena yang demikian itu perkataan orang yang jahil. Ingat, sekali lagi, nak nunjukkan, nak tahu kita siapa diri kita nih, apakah kita orang baik dan orang jahat, kita mesti harus tahu definisi orang baik dan orang jahat. Ketika kita sadar sesadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya, nampak sejelas-jelasnya bahwa kita ini orang bodoh, bahwa kita ini orang jahat, bahwa kita ini tidak punya ilmu, ketika itulah kita menjadi orang yang baik. Tetapi kalau kita sadar, paham, tahu tinggi, maka ketika itulah kita orang yang bodoh, sebodoh-bodohnya. Karena kita tidak kenal dengan diri kita sendiri. Lagi kurang akal. Nah, ini nauzubillah. Kalau ulama ini nyebutnya kayak gini lah. Sebenarnya dengan mengatakan ini orang gila. Orang yang kurang akal itu orang gila kan. Ini orang gila nih kalau yang seperti ini. Orang yang jahil itu bodoh. Lagi kurang akal, gila. Dan yang terlebih sangat kurang akal, lebih gila lagi itu. Di mana yang lebih gila lagi? Yaitu seorang yang menyucikan akan dirinya. Dia mengatakan dirinya suci, dia mengatakan dirinya tinggi, dan memuji akan dirinya. Ini penjelasan yang semakin detail lagi, bahwa jangan pernah percaya dengan diri kita. Berulang kali kita sampaikan di dalam kajian-kajian yang lain, ketika diri kita mulai mengaku diri dia tinggi, diri dia berilmu, diri dia pintar, diri dia alim, jangan pernah percaya. Ini dunianya dunia setan. Ana khairu minhu, aku terlebih baik daripada siapapun. Setan, ketika di hati kita mulai masuk dan percaya dengan perkataan ini, berarti sifat-sifat setan itu sudah ada pada diri kita. Ini kenapa di hadapan Tuhan kita tidak malu? Setan tuh malu gak? Enggak. Ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, dia dewek yang tidak mau sujud. Yang lain sujud, malaikat sujud kepada Adam. Jadi kenapa kau tidak sujud sama Adam? Engkau ciptakan Adam, engkau ciptakan aku dari api,
dan kau ciptakan Adam dari tanah. Masa aku harus nyembah? Nah, kita mau lihat nih dari keterangan Al-Quran ini, di mana letak bodohnya setan itu. Engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api, masa aku harus nyembah daripada tanah? Dari mana datangnya mulionya api ini? Apa kandungan api ini? Paling di dalam api ada karbon, paling di dalam api ada oksigen. Untuk memulai daripada komponen api itu sedikitnya, jari limo ini udah habis dah. Tapi coba kita urai ke dalam tanah. Apa yang ada di dalam tanah? Wah, ini mungkin hidup sekali, ditambah hidup sekali lagi, juga belum bisa mengungkap apa isi kandungan tanah. Sudah sepatutnya api menyembah kepada atau tunduk kepada tanah. Ada emasnya, ada logamnya, ada mineralnya, ada minyaknya, ada timahnya, banyak sekali unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah ini. Logam-logam yang ada di dalam besinya ada, timahnya ada. Tapi dasar congkak yang ada di dalam sifat syaitan itu, dia enggan untuk menyembah kepada Nabi Adam. Inilah sifat-sifat yang mesti harus kita jauhi. Ketika diri kita memuji akan diri kita, bahkan kita kagum pula, ini penyakitnya parah ini kalau seperti ini. Penyakitnya ujub, kemudian sum'ah, kemudian takabur. Daripadanya hendaklah akan dirinya. Jadi sulit kita untuk bisa bersifat tawadhu kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang lebih kurang lagi, yang lebih gila lagi, yaitu seorang yang menyucikan akan dirinya dan memuji akan dirinya. Dan inilah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Mungkin kita selama ini cuma kenal dosa syirik, kemudian dosa zina, dosa merampok, membunuh. Itu masih kecil lagi dosa itu. Tetapi dosa yang paling besar itu adalah tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa salah, bahkan merasa dirinya suci. Inilah dosa yang paling besar. Kalau syirik, membunuh, merampok, biarpun seumur hidup dia membunuh, berzina, biarpun seumur hidup dia berzina, tetapi ketika dia sadar, ketika dia terbuka hatinya sedikit, maka dia akan datang kembali pada Allah dengan perasaan hati yang hancur. Tetapi kalau seandainya orang yang tidak pernah merasa dirinya bersalah, tidak punya dosa, apalagi merasa mulia, kapan mau minta ampun? Kapan mau datang kepada Allah dengan jiwa yang hina? Kapan mau sujud kepada Allah? Tapi di setiap harilah sujud, jasadnya yang sujud, hatinya tidak sujud, hatinya tidak hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah itu dijadikan sebentar bahkan di bawah dia. Mauzubillah kalau sampai ada yang memiliki sifat seperti ini. Ini kita bicara masalah hati, kekerasan hati. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita ini suci dan memuji akan dirinya. Jadi macam mana? Sementara yang dilihat orang, wah kita sembahyang, kita jadi imam, kita jadi khotib, kita pun jadi imam, jadi khotib itu dijadikan. Bukan kita yang menjadikan. Inilah mungkin paham di kalau di ilmu alatnya, mana yang berbuat, mana yang dibuat. Ternyata baik masa lalu kita, masa yang sedang kita jalani sekarang, masa yang akan datang, semuanya dijadikan. Namanya bina majhul. Dari bina itu bila nampak asal katanya majhul itu jahil itu bodoh. Ya orang bodoh mana bisa berbuat, berarti dia kena buat. Ngaji kita pada malam hari ini juga kena buat, dijadikan ngaji, bukan kita yang nak ngaji. Makanya inilah yang sering janggal kita melihat
kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Orang yang sudah sampai pada Allah itu mereka tidak dihukum lagi. Mereka tidak sembahyang, mereka tidak puasa, mereka tidak haji, tidak apa. Berarti salah ini bukan. Mereka kalau sembahyang disembayangkan, kalau puasa dipuasakan, kalau haji dihajikan, kalau ngaji dingajikan. Bukan dia yang sembahyang, bukan. Kalau kita nian, makanya teringat terus kalau amal yang ada pernah kita buat selama kita hidup ini. Dulu, teringat kalau karena masih kita yang berbuat. Tetapi kalau bukan punya kita, macam mana lah nyebutnya? Lapangan koni itu kau tahu dah. Itu punya siapa? Punya kau? Bukan punya aku. Itu punya pemerintah Jambi. Kita pun malu nak ngakuinya kan? Karena memang bukan punya kita. Dan itu pun ketika hilang dan menjadi masalah. Woi, rupanya lapangan koni itu dijual. Ya. Lapangan koni itu dicaplok, ada orang yang bikin sertifikatnya. Ya lah, karena bukan punya kita ini ditarik dikit baik. Itu ngamuk, kenapa? Sertifikatnya ada dalam lemari. Sembahyang kita ditarik Tuhan, puasa kita ditarik, sertifikat itu ada dalam lemari. Itu puasa aku marah kita, benci kita. Terjadi berbagai macam musibah, terjadi berbagai macam kesulitan, marah kita sama Tuhan. Inilah menunjukkan bahwa kita memang masih jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah berikan taufik dan hidayahnya. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau apabila hadir serta mereka itu berkumpul dengan sahabat kita itu. Ini adab-adab yang mesti harus kita praktekkan di dalam keseharian kita. Mendengarkan akan barang yang dikata oleh mereka itu. Simak, dengar daripada apa yang diceritakan mereka itu, daripada segala perkataan yang benar. Dan hendaklah engkau tulikan, pekakan telingamu itu daripada mendengarkan perkataan yang keji. Kalau yang benar, maka perkataan sahabat kita itu, ya kita harus simak, harus kita dengarkan. Tapi kalau yang perkataan yang keji, itu kita mesti harus harus pekakan telinga kita. Jadi memang nggak banyak ngalah. Yang namanya kita ada berserta dengan sahabat kita. Dan yang batil dan setengah daripadanya, hendaklah engkau mengatakan kebajikan mereka itu dan diam daripada kejahatan mereka itu. Kebaikan sahabat kita puji, kemudian kejahatannya kita simpan. Ini memang kalau ada sifat-sifat buruk di dalam hati kita, tidak bisa untuk mempraktekkan ini berserta dengan sahabat kita. Kenapa? Kebanyakan diri ini kita ingin tahu sahabat kita itu, tahu siapa kita, kemudian kita tidak perlu tahu siapa dia. Ini kebanyakan di dalam sikap kepribadian kita beserta sahabat kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wahzar mukhalatata mutafaqihati az-zimani la siyamal mushtaghilina bil khilafi wal jadali wal zur minhum fa innahum yatarabbasuna bika bihasadihim raibal manuni wa ta'una 'alaika bidununi wa yataghmazuna wara'aka bil uyuni yuhsuna 'alaika asaratika fi asiratihim hatta mahuka biha fi 'azimi wa munaziratihim. Artinya takuti olehmu
bercampur dengan orang-orang yang baru belajar ilmu fikih. Nah, ini sekali lagi, kalau ulama-ulama dulu memang bila perlu berjauhan dengan orang yang baru belajar ilmu fikih. Ngaku kaget gitu disalahinnya. Oh salah tuh, bid'ah tuh. Ya ini tidak sesuai hadisnya. Pada zaman ini zaman para ulama ini lah kayak gini, lah kayak gitu mereka di dalam mengungkapkan. Pada zaman ini istimewa pulo orang yang masgul, orang yang sibuk dengan belajar ilmu akhlak, tasawuf, dan belajar masalah yang bersalah-salahan ulama daripada lemah, dan ilmu jibdal, yaitu ilmu belajar ilmu yang membawa kepada berbantah-bantahan. Nah, ini jangan sampai kita ngaji kepada ilmu ini asal nanti ujung-ujungnya nak cari musuh, nak cari berbantah-bantahan. Nah, lebih baik kita tinggalkan di dalam masalah ilmu. Karena kenapa kita dilarang berbantah-bantah di dalam ilmu? Itu segala hukum, segala ilmu, segala keterangan sudah sangat jelas. Tinggal kita mau ikut yang mana. Maka mereka itu menanti dan mengganti dengan dikau akan sesuatu kesalahanmu dan kesusahanmu yang datang akan dikau pada masa itu. Karena sebab hasad mereka itu akan dikau, iri dia sama kita, dan memutuskan mereka itu akan ilmu itu dengan sangko mereka itu, yaitu menyangkokkan mereka itu akan mengetahui akan kejahatanmu itu dengan sangko mereka itu, dan mengisyaratkan mereka itu pada belakangmu. Jangan ngaji sama si anu tuh, dia gini di belakang kita, dia membuka aib dan keburukan kita. Dengan mata mereka itu akan kejahatanmu dan kesalahanmu diungkap, dibongkar di depan umum, dan memegahkan akan mereka itu akan bilangan segala kejahatanmu, dibesak-besainya bilangan daripada kejahatan kita di dalam bercampur dengan mereka itu. Dulu tahu aku siapa mereka itu, hingga membangkitkan mereka itu akan kejahatanmu itu daripadamu pada ketika marah mereka itu, dan pada ketika menazirah mereka itu di dalam masalah dengan dikau layak biluna laka asratan wala yaghfiruna laka dallatan wala yastaruna laka auratan. Artinya tiada memaafkan mereka itu bagimu kesalahanmu, mereka tidak akan mau memaafkan kesalahan kita, dan tiada mengampuni mereka itu baginya akan dosamu, dan tiada menutupi mereka itu akan auratmu, yakni tiada menutupi akan aibmu, bahkan justru dibongkarnya. Jadi ini sifat-sifat daripada orang yang baru belajar ilmu fikih. wa yuhasibunaka 'alan naqiri wala hiri wala yahsudunaka
alal qalila katsiri, dan muhasabah mereka itu akan dikau atas nakir, yaitu atas nakir, yaitu lubang benci. Khirman dan kotrihi, yaitu kulit benci khirman yang tipis, yaitu ibarat daripada sesuatu yang sedikit, dan dengki mereka itu akan dikau atas sesuatu yang sedikit itu. Nah, ini apa barang-barangnya itu hasad yang ada di dalam hati mereka itu, dan dia ada celah kebencian dan yang ditutupi dengan kulit-kulit kebencian yang tipis dan yang banyak. Kemudian wa yuharriduna 'alaikal akhwanun namimata wal ghaib, penyakit galau, wa ghibata wal buhtana, dan menyuruh mereka itu atasmu akan saudaramu, akan mengadu-ngadu dan mengumpat-umpat dan berdusta-dusta. In raddu fadhahiruhum malaku wa in sakhitu fabatinuhumul hanaku. Jikalau ridho suka mereka itu akan dikau, maka zahir mereka itu pada perkataan, cuman pada mulutnya, dan kelakuan sangat kasih akan dikau itu. Dan jikalau mereka itu marah mereka itu akan dikau lagi dendam di dalam hatinya. Nauzubillah. Ini sifat-sifat daripada orang yang baru belajar fikih. Kalau seandainya dia senang sama kita, dia suka sama kita, bukan main, galau-galaunya dibaginya, dan dia sangat sayang sama kita. Tapi kalau mulai marah, maka dia dendam sama kita. Zahiruhum siyabun wa batinuhum zinabun, dan zahir mereka itu seperti di kain, dan batin mereka itu seperti harimau. Zahir mereka itu seperti apa nih? Jadi tentu lawan daripada harimau ini. Kalau zahirnya kayak apa, kalau bahasa kita nih, kucing atau kelinci yang enak, yang bagus dibelai-belai, disayang-sayang, tapi batinnya seperti harimau. Haza hukmu ma qata'at bihil musyahada alal aksirihim illa man asamahullahu ta'ala fasuhbatuhum khusranun wa mu'asaratuhum tislanun. Hadza hukmu mayit yurulaka as-sadaqata fa kaifa man yujahiruka bil adawati qala qadibnu ma'rufin rahimallahu ta'ala fahzur aduwaka marwatan wahzur sadiqaka alfa marwatin. Kata Imam Al-Ghazali, inilah yang aku putuskan dengan musyahadah, dengan penyaksian, yakni dilihat dengan mata kepala pada kebanyakan mereka itu, manusia itu, melainkan seorang yang dipelihara akan dia oleh Allah Ta'ala, seorang yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka berkawan mereka itu dapat kerugian, dan beserta dengan mereka itu dapat celah. Inilah hukum orang yang menzohirkan bagimu akan berkasih-kasihan mereka, akan berkasih-kasihan
Maka betapa pula seorang menyatukan akan dikau berseru, kata Qadi Ibnu Ma'ruf rahimahullah ta'ala, maka takuti olehmu akan seterumu itu segala dan takuti olehmu akan kekasihmu 1000 kali dan setengah daripadanya, bahwa engkau terdapati akan kekasihmu itu dan akan seterumu itu dengan muka yang manis. Jadi takuti musuh, kemudian takuti juga kekasihmu 1000 kali, setengahnya itu engkau untuk kekasih dan setengah lagi untuk musuh. Kayak gitulah. Jadi sama baik menghadapi musuh, menghadapi orang yang kita sayangi, itu sama-sama 50-50. Jadi dengan menghadapi dengan muka yang manis dan perkataan yang baik, lagi lemah lembut. Sekali lagi lemah lembutnya ini mesti harus di garis bawahi, tidak boleh dengan kekasaran. Lagi ridho dan tawadu dengan tiado, dimohonkan akan dia yang dicela oleh Sarah. Jadi tetap di dalam kita bersahabat, di dalam kita dengan kenalan kita atau orang yang belum kenal, kita ada batasan-batasan yang mesti harus kita tunaikan, sehingga persahabatan kita itu memang persahabatan lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan, bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena ninggratnya atau kedudukan dia. Jadi memang cinta kasih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikatan persahabatan yang kokoh, ikatan persahabatan yang lebih daripada saudara sekandung kita. Yang dikatakan orang lain bisa menjadi sama, sementara darah sekandung kita bisa jadi musuh kita. Mudah-mudahan ini karena panjang cerita ini dan banyak adab-adab ini, kita cukupkan pada malam hari ini. Kita sampaikan kepada sampai sabda Nabi ini, dan takzimkan, agungkan, tinggikan dengan tiado takabur, dan setengah daripadanya hendaklah engkau jadikan segala perbuatanmu itu pertengahan yang sedang-sedang baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Seelok-elok, sebagus-bagus perilakumu itu adalah yang pertengahan. Pintar enggak, bodoh enggak, sedang-sedang baik. Kayo enggak, miskin enggak, sedang-sedang baik. Jadi ganteng enggak, buruk enggak, sedang-sedang baik. Pokoknya carilah yang pertengahan, itulah yang menyelamatkan. Ya namanya di tengah-tengah. Nak naik ke atas bisa, nak turun ke bawah juga bisa. Tapi kalau yang di atas, nak turun ke bawah, ini harus lewat pertengahan dulu. Inilah yang berat di dalam prakteknya. Kalau di dalam sihirnya itu yang sedang-sedang saja, itu akan nyaman di dalam kehidupan kita ini. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati adal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidina wa li awladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العمل وأهل الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.